Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiah. Di sini saya akan memaparkan presentasi mengenai ekofisiologi tumbuhan, respon tumbuhan terhadap kekurangan air. Definisi: air merupakan bagian yang penting dari sel dan jaringan tumbuhan. Sebagian besar dari jaringan tumbuhan terdiri dari air. Secara umum, jaringan tumbuhan mengandung air dengan kisaran 60 hingga 85%. Bahkan, jaringan atau organ tertentu dapat mengandung air lebih dari 85%. Status air. Air di dalam tubuh tanaman terdapat di semua sel dan jaringan yang kadarnya berbeda-beda tergantung pada jenis sel, jenis jaringan, dan jenis tumbuhan. Hal terpenting yaitu status air, keseimbangan antara penyerapan dan penguapan, di mana beberapa air dalam fase-fase pertumbuhan tanaman kehilangan air oleh sebab penguapan. Penguapan tersebut ditentukan oleh faktor lingkungan di sekitar daun dan fase pertumbuhan tanaman. Pengaruh terhadap status air dalam tanaman yang diserap sebagai berikut. Absorpsi lebih besar daripada transpirasi, maka status air dalam tanaman baik di tanaman segar. Absorpsi sama dengan transpirasi, maka status air terletak pada batas di mana tanaman berada dalam keadaan permulaan layu. Sedangkan absorpsi lebih kecil dari transpirasi, maka status air dalam tanaman tidak baik, tanaman berada dalam keadaan yang layu. Dalam fisiologi tumbuhan, maka peranan air sangat penting, yaitu pertama, air merupakan bahan penyusun utama daripada protoplasma. Kandungan air yang tinggi, maka aktivitas fisiologisnya tinggi, sedangkan kandungan air yang rendah, maka aktivitas fisiologisnya rendah. Air merupakan reagen dalam tubuh tanaman, yaitu pada proses fotosintesis. Air merupakan pelarut substansi pada berbagai hal dalam reaksi-reaksi kimia. Air digunakan untuk memelihara tekanan turgor sebagai pendorong proses respirasi sehingga penyediaan tenaga meningkat, dan tenaga ini digunakan untuk proses pertumbuhan. Secara tidak langsung, air dapat memelihara suhu tanaman. Dampak tanaman kekurangan air. Pertama, daun kecoklatan. Ciri-ciri tanaman yang kekurangan air diantaranya adalah daun berubah warna. Kedua, layu. Selain berubah warna, periksa juga apakah kondisi di daunannya layu atau segar. Ketiga, ujung daun kering. Ketika tanaman kekurangan air, ujung daunnya akan kering. Setelah itu, lama-lama daun akan berubah jadi berwarna coklat. Keempat, pertumbuhannya menjadi lambat. Apabila tanaman kekurangan air, pertumbuhannya menjadi lambat. Kelima, tanahnya mengering. Ini merupakan contoh gambar dari tanaman yang kekurangan air. Tanggapan tumbuhan terhadap kekurangan air ada 3. Pertama, adaptasi morfologi. Sebagai contoh, pada tumbuhan gurun atau tumbuhan setengah gurun mempunyai bentuk perakalan yang dalam, memungkinkan pengambilan cadangan air di bawah tanah. Dan pada rumpun-rumpun yang terancam lapar di daerah-daerah setengah kering, membantu menahan air bila ada dari sumber-sumber dalam udara, misalnya embun. Sifat morfologis lain yang dapat menyokong kemampuan kehidupan tanaman yaitu rembuk daun, berputarnya daun, penyimpangan air dalam bulb umbi dan akar. Kedua, adaptasi anatomis. Sebagai contoh yaitu tanaman lampat yang memiliki anatomi daun yang spesifik dapat mengikat CO2. Setiap stomata tanaman CAM membentuk di siang hari untuk mengurangi kehilangan air akibat transpirasi. Ketiga, adaptasi biokimia. Adaptasi biokimia bertujuan untuk melindungi sel-sel dan jaringan yang rusak selama keadaan yang kering yang berat. Contohnya, biji-biji tanaman dari spesies efemeral mendukung untuk perkecambahannya karena mengandung cukup air. Lalu, tumbuhan mengaktifkan hormon ABA untuk merangsang penutupan stomata untuk mengurangi penguapan. Respon tumbuhan terhadap kekurangan air dapat dilihat dari aktivitas metabolismenya, morfologinya, tingkat pertumbuhannya, maupun produktivitasnya. Pertumbuhan sel merupakan fungsi tanaman yang paling sensitif terhadap kekurangan air. Kekurangan air akan mempengaruhi turgor sel sehingga akan mengurangi pengembangan sel, sintesis protein, dan sintesis dinding sel. Pengaruh kekurangan air selama tingkat vegetatif adalah berkembangnya daun-daun yang ukurannya lebih kecil, sehingga mengurangi penyerapan cahaya. Kekurangan air juga mengurangi sintesis klorofil dan mengurangi aktivitas beberapa enzim, misalnya niktak reduktase.
kekurangan air justru meningkatkan aktivitas enzim-enzim hidrolisis, misalnya amilase. Hal yang menyebabkan terjadinya kekeringan merupakan proses pemanasan global dengan meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi sebagai akibat akumulasi panas yang tertahan di atmosfer. Tidak semua spesies tanaman memiliki kemampuan yang sama untuk bertahan hidup dalam menghadapi kondisi kekeringan, sehingga tanaman perlu beradaptasi terhadap lingkungan untuk mempertahankan hidupnya. Perubahan iklim berpengaruh besar terhadap keanekaragaman hayati, terutama perubahan dalam proses ekosistem. Perubahan dari proses ekosistem dapat berdampak pada biodiversitas dan jasa ekosistem. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi